dua orang narasumber kita kebetulan adalah pengurus DPW PAN Sulawesi Selatan. Ya, sekarang tadi kita lihat di dalam pembukaan sudah dilakukan oleh salah satu ketua DPP, yakni Vipa Yoga Mauladi. Sekarang di lokasi Muswil di Grand City, Grand Claro sudah hadir salah satu dua narasumber, yaitu Pak Ical, ya. Pak Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ini mewakili DPW apa mewakili DPD? DPW PAN ya, sama-sama DPW ya. DPW PAN. Gimana ini ya, komentar sedikit tentang musyawarah yang ke-6 ini ya? Ya. Jadi musyawarah wilayah kali ini sangat meriah ya, karena ada 10 kandidat yang mencalonkan diri sebagai calon ketua wilayah, dan semua masing-masing adalah kader yang kita nilai sebagai kader yang potensial dan terbaik di PAN, dan kita harapkan siapapun yang akan terpilih nanti dapat membawa PAN ke arah yang lebih baik, khususnya bagaimana ya Sulawesi Selatan, khususnya bagaimana PAN bisa menjadi lebih dicintai oleh masyarakat ke depannya. Bisa disebutkan 1, ya. 2, 3 orang yang... Ya, diantaranya Bapak Ashabul Kafi, ya, incumbent, kemudian Bapak Bupati Maros, Pak Haidir Sam, Bupati Goa, Ibu Usniata Lenrang, kemudian Pak Sekretaris Provinsi, Sekretaris Wilayah, Pak Andi Jamaluddin Jamal, kemudian Pak Bendahara juga, Bendahara DPW, Pak Samsudin Carlos, kemudian ada dari DPD yang mendaftar. Nah, itu diantaranya. Ya, berarti ini Pak Akbar ini bakal seru kalau begini. Ini ada 10 calon ini. Ya, alhamdulillah dengan musyawarah yang ke-6 ini PAN Sulsel ini sangat seru karena ada 10 calon, tetapi mengerucut tinggal beberapa calon yang dimana terdengar suara-suara yang mengatakan A, B, C, D. Tetapi dengan adanya musul begini membuat para kader PAN tambah memberikan motivasi untuk bagaimana ke depan instrumen PAN di Sulsel ini bisa merebut kembali. Ya, dengan ada 10 itu kan berarti menandakan bahwa PAN itu besar ya? Dengan adanya 10 kandidat mengingat begitu banyak kandidat kader-kader PAN yang berminat untuk jadi Ketua DPW PAN Sulsel. Alhamdulillah dengan adanya kandidat yang begitu banyak membuat juga kita para kader PAN yang ada di Sulsel ini semangat untuk mendapatkan harapan baru. Nah, kira-kira ini peluangnya tentu kan tadi itu kan ada 10. Nah, 10 mungkin akan mengerucut ya. Katakanlah pengerucutan pertama bisa sampai berapa nih? Kalau kita lihat kemungkinan mengerucut ke 3 dan 2 calon kandidat ya. Saya kira itu ideal sekali ya, sekali. Biasanya 3 ini menjadi hampir pasti mungkin jadi ketua, sekretaris dan bendahara. Jadi mengerucut ke 3 biasanya. Ya. Sementara kita lihat ini kan suasananya, saya lihat tadi di dalam ini seperti ada suasana baru. Oh iya, iya karena selain kandidat yang lebih banyak, ada banyak juga anggota DPR yang masih baru dilantik kan, ya, masih segar-segar semua suasana. Bupati-bupati juga. Bupati baru juga, ya. Luar biasa ya. Di DPP. Iya, mudah-mudahan makin besar lagi ke depannya. Ikuti DPP yang banyak menterinya. Mudah-mudahan ke depan dengan harapan baru PAN Sulsel bisa lebih jaya dibanding. Artinya kita tidak melihat siapa dan bagaimana, tetapi bagaimana melihat ke depan agar PAN ini bisa lebih maju. Ya, saya kira dengan suasana baru yang tercipta sekarang ini, mudah-mudahan itu juga tercipta pada kepengurusan baru sebentar ya. Insya Allah itu tergantung dari keputusan kebijakan dari ketua partai DPW PAN Sulsel yang baru. Tapi kita berharap dengan adanya harapan baru ini membuat semua instrumen politik yang ada di Sulsel membuat semakin bergairah. Tentu siapapun yang jadi nanti itu akan melanjutkan program-program yang sudah dicapai oleh pengurus yang lama ya. Siapapun yang akan terpilih nanti, insya Allah mungkin yang kurang akan diperbaiki, yang akan bisa lebih baik lagi ke depan. Kan yang lama juga bisa terpilih lagi.
Insya Allah mudah-mudahan dia sudah terpilih di DPP. Lebih konsentrasi sekarang di Jakarta, di pusat ya. Sekarang Pak Kapi lebih konsentrasi di DPP sebagai diamanahkan jabatan sebagai ketua Bapilu untuk wilayah Sulawesi. Ya, tapi kalau misalnya dibutuhkan kan bisa saja. Insya Allah pasti dibutuhkan sebagaimana seorang kader PAN. Jadi saya kira Pak Kapi akan memberikan peluang kepada adik-adiknya untuk memimpin PAN Sulawesi Selatan ke depannya. Ya, siapapun sebenarnya ya Pak Kavi adalah ruhnya PAN. Ya mau tidak mau, suka tidak suka, Pak Kavi ini adalah sosok yang banyak mewarnai PAN selama beberapa periode, dan siapapun yang akan terpilih pasti beliau akan tetap berkontribusi. Dan sebenarnya dari awal beliau juga mengharapkan banyak kader-kader yang bakal muncul untuk memimpin PAN, dan itu selalu menjadi harapan beliau. Dan ini kita lihat dengan pencalonan kali ini banyak kandidat, dan itu sudah menunjukkan bahwa beliau sukses mengkader orang kan. Ada tanda-tanda baik. Ada tanda-tanda baik. Dan siapapun yang memilih sama dengan Pak Akbar, siapapun yang terpilih nanti kemudian, harapan kita agar bagaimana supaya partai bisa lebih besar lagi. Kita mulai dari Sulawesi Selatan. Mulai dari Sulawesi Selatan. Apalagi dengan adanya beberapa menteri di pusat, kader PAN kan? Ya. Ada 8 partai, ada 8 menteri, dan diantaranya adalah 1 utusan khusus presiden, dan itu kita harapkan bisa sangat bermanfaat bagi kekuatan PAN ke depan. Kesuksesan di DPP harusnya tertular ke DPP. Harus, ya. Kita harap juga sebenarnya, kemarin kan kita pendukung gubernur ya. Nah, kita harap juga ini Pak Gubernur dengan Ibu Wagub ini bisa memberikan juga kita posisi-posisi. Ya, tentu. Ya. Tapi tentu tantangan beratnya adalah bagaimana supaya jumlah anggota DPR yang di Provinsi Sulawesi Selatan itu bisa ditingkatkan. Memang yang utama. Ya, itu barangkali yang utama yang oleh Insya Allah yang ketua DPW Sulsel yang terpilih, barangkali dia akan meramu sedemikian rupa untuk mendapatkan instrumen untuk bisa meningkatkan jumlah anggota dewan yang ada di daerah maupun di Kota Makassar serta di provinsi. Karena mengingat kita beberapa periode ini kita agak menurun, tetapi dengan menurun ini kader PAN juga tidak serta-merta semangat akan menurun, tetapi dengan harapan baru ke depan ini bisa memperbaiki apa yang kita harus cita-citakan untuk bisa mensukseskan menambah jumlah kader PAN yang ada di DPR, Kota Makassar, provinsi maupun di kabupaten. Menurunkan bukan berarti tidak baik ya. Oh ya. Ada banyak keadaan politik, barangkali kita sebutnya keadaan politik yang membuat partai jatuh bangun, dan itu wajar saja, normal saja. Memang dengan kepemimpinan baru nantinya kita harap strategi itu lebih matang lagi, karena yang namanya perang kita harus siap kan. Tidak boleh namanya kalah, menang, dan apalagi harus siap. Apalagi Sulawesi Selatan ini ada kadernya 3 yang pilkada ini ya. Kader PAN di Sulsel sangat banyak potensi, sangat banyak, dan hampir semua kader PAN adalah yang berada di bendera-bendera lain, itu kan mantan kader PAN yang sudah sukses, itu akibat bimbingan dan kaderisasi di partai PAN, sehingga mereka mampu berkiprah ke tempat-tempat lain. Dan sekarang ketika harapan baru muncul, kader PAN yang sudah ada itu akan dikembangkan kembali. Jadi yang sudah ada di PAN jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, insya Allah PAN ke depan. Yang di luar ayo Jangan sampai karena kompetisi kemudian berpisah-pisah. Nah, itu yang kita tidak harapkan sebenarnya. Jangan kemana-mana. Siapa? Tetap di PAN. Karena PAN ke depan. PAN ke depan. PAN ke depan. Masa depan. Untuk ke depan Dewi Sulsel. Masa orang lain masuk PAN kita yang ada di dalam keluar? Jangan. Jangan ya. Itu dalam instrumen politik. Siap kalah dan siap menang, siap dicaci dan siap dimaki, itulah arah politik. Tetapi kita harus berjiwa besar dalam hal membangun suatu partai. Kita bisa menerima masukan, menerima kritikan, itu salah satu konsekuensi bahwa kita adalah politisi, dan kita salah satu untuk membangun bagaimana ini partai ke depan bisa lebih baik. Harus berani menerima kritikan. Kalau seorang pemimpin tidak mampu menerima kritikan, jangan jadi pemimpin. Saya kira itu nasihat yang baik untuk kita semua ya. Itulah untuk kita semua. Untuk kita semua, karena kenapa? Kita di Sulsel, khususnya di Partai PAN, orang kritisi sangat banyak dalam hal kritik membangun. Kritik membangun bagaimana melihat partai ini ke depan. Dan itu tujuannya apa? Membantu ketua DPW yang baru untuk melaksanakan harapan barunya dia.
dan melanjutkan program yang lama. Kalaupun itu yang jelek yang lama, tolong diperbaiki untuk bisa lebih baik ke depan. Yang bagus tambah bagus lagi. Dan kita ya. Ketua DPD yang ada di kabupaten itu akan bekerja keras lagi untuk membangun, menciptakan harapan baru yang lebih bagus ke depan. Pak Akbar ini kan harapannya kan besar sekali ya, terhadap kepengurusan baru ini DPW PAN ini. Hal yang sama? Oh iya pasti. Kita harap bagaimana ini lebih meningkat lagi kinerja dari partai, dan sebagaimana kita punya tagline bahwa PAN bantu rakyat. Nah ini yang harus kita tanamkan kepada semua kader, bahwa kita adalah pekerja politik yang tentunya banyak bersentuhan dengan masyarakat, dan kita punya tagline bantu rakyat, dan itu yang harus diutamakan. Terakhir, bisa diulangi lagi, ini apa harapan, apa imbauan atau harapan kepada semua baik kader PAN maupun para pengurus? Harapan kami dengan adanya dengan terpilihnya ketua DPW PAN Sulsel di Musul 6 ini, sekiranya dengan punya harapan baru bisa membangun kembali, mengakomodir semua elemen, semua kader, sehingga harapan baru sudah terwujud, menghidupkan semua DPD yang tadinya DPD yang kurang bagus, bagaimana ditingkatnya lebih bagus, DPC yang kurang bagus sudah ditingkatkan. Dengan harapan baru, mengakomodir semua elemen, itu akan mendapatkan suatu nilai yang hasil yang memungkinkan dan maksimal. Pertanyaan sama. Saya tinggal tambahkan saja ya. Ya, saya kira kita harap bahwa kepengurusan baru ke depan ini lebih cekatan, lebih teliti, dan tentunya lebih strategik dalam mengatur kerja-kerja politiknya. Saya kira itu saja. Oke, itu dulu, nanti kita ketemu lagi. Mungkin ada perbincangan sebentar, masih berjalan di dalam.